Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari SGD A8 akan mempresentasikan mengenai student project kami yang berjudul penggunaan antibiotik yang rasional untuk infeksi saluran pernafasan. Adapun topik bahasan yang akan kami bahas di video presentasi kali ini antara lain ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari student project yang kami buat. Lalu ada antibiotik, yang mana terdiri dari definisi antibiotik, resistensi antibiotik, dan penggunaan antibiotik yang rasional. Lalu ada infeksi saluran pernafasan, yang terdiri dari definisi infeksi saluran pernafasan, jenis-jenis infeksi saluran pernafasan, dan penggunaan antibiotik secara rasional pada pasien infeksi saluran pernafasan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sekian dari saya lanjutkan pada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Emade Yogi Satria Dharma Putra dengan NIM akhir 202. Adapun rumusan masalah dari student project kami, yang pertama yaitu apakah definisi antibiotik, yang kedua apakah resistensi antibiotik, yang ketiga bagaimana penggunaan antibiotik yang rasional, kemudian yang keempat apa definisi dari infeksi saluran pernapasan, apa saja jenis-jenis infeksi saluran pernapasan, dan bagaimana penggunaan antibiotik secara rasional pada pasien infeksi saluran pernapasan. Kemudian tujuannya yaitu untuk mengetahui definisi antibiotik, untuk mengetahui resistensi antibiotik, untuk mengetahui penggunaan antibiotik yang rasional, untuk mengetahui definisi dari infeksi saluran pernapasan, untuk mengetahui jenis-jenis infeksi saluran pernapasan, dan untuk mengetahui penggunaan antibiotik secara rasional pada pasien infeksi saluran pernapasan. Nah, untuk manfaatnya yaitu menambah wawasan mengenai penggunaan antibiotik secara rasional pada pasien infeksi saluran pernapasan dan dapat dijadikan sebagai acuan referensi dalam pembuatan karya tulis selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Gede Suprata Dewa Parmata dengan 3 digit NIM terakhir 209. Antibiotik adalah obat penting yang digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Menurut WHO, antibiotik merupakan salah satu jenis obat yang sering digunakan, tetapi juga sering disalahgunakan dengan tidak tepat, sehingga akan meningkatkan resiko efek samping obat, resistensi, dan biaya. Antibiotik merupakan zat kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang dapat menghambat pertumbuhan atau membunuh mikroorganisme lainnya. Antibiotik adalah obat yang paling umum digunakan untuk infeksi bakteri. Penggunaan antibiotik adalah bijaksana dan efektif bila diresepkan dan diminum sesuai petunjuk. Penggunaan antibiotik yang melawan aksi yang menyebabkan penurunan efektivitas obat itu sendiri, atau disebut resistensi antibiotik, dan risiko penyakit baru akibat penggunaan yang salah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Adinda Rizky Putri Margianta dengan NIM akhir 196. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme resistensi antibiotik. Mekanisme resistensi antibiotik adalah terhambatnya kemampuan antibiotik untuk mencapai tempat kerjanya atau menembus medan luar. Munculnya resistensi terhadap satu atau lebih antibiotik tertentu mempengaruhi model pengobatan. Meningkatnya masalah resistensi antibiotik disebabkan oleh penggunaan antibiotik yang tidak bijaksana dan bertanggung jawab sehingga menyebabkan penyebaran mikroba resisten dari pasien ke lingkungannya. Terdapat faktor yang mempengaruhi resistensi bakteri terhadap antibiotik. Dua di antaranya yaitu, yang pertama penggunaan antibiotik yang tidak rasional, yang kedua penggunaan antibiotik untuk jangka waktu yang sama. Perkenalkan, nama saya Putu Silvila Salim dengan NIM 2025 11204. Baik, di sini dalam resistensi antibiotik sendiri terdapat konsekuensi yang akan timbul, yang dimana konsekuensi tersebut dapat berupa jumlah bakteri yang mengalami peningkatan akibat resistensi terhadap pengobatan lini pertama. Dan dari konsekuensi tersebut dapat mengakibatkan penyakit dari pasien akan semakin memanjang, sehingga pasien dapat mengalami risiko komplikasi dan juga kematian. Di lain hal, terdapat pencegahan serta pengendalian resistensi yang diantaranya yang pertama memperbaiki sistem peresapan antibiotik, dan yang terakhir itu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan antibiotik. Dan juga di sini terdapat upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi resistensi antibiotik, yang dua diantaranya yaitu yang pertama tidak menggunakan antibiotik tanpa indikasi klinis, serta menggunakan antibiotik dengan dosis obat yang cukup untuk membunuh semua bakteri, ataupun menggunakan dosis dalam rentang terapeutik dan tidak di bawah dosis. Sekian dari saya, terima kasih.
Perkenalkan, saya An Agung Ayu Astiningsih dengan 3 digit NIM terakhir 210. Penggunaan antibiotik yang rasional adalah penggunaan antibiotik yang tepat sesuai diagnosis, indikasi penyakit, pemilihan obat, dosis obat, cara pemberian, interval dosis, lama pemberian dosis, evaluasi kondisi pasien, dan pemantauan efek samping. Evaluasi rasionalitas penggunaan antibiotik dengan kriteria dan klasifikasi Giens et al. Dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut. Kategori 0, penggunaan antibiotik yang tepat dan sesuai. Kategori 1, penggunaan antibiotik yang tidak tepat waktu. Kategori 2A, penggunaan antibiotik yang tidak tepat dosis. Kategori 2B, penggunaan antibiotik yang tidak tepat pada interval. Kategori 2C, penggunaan antibiotik yang tidak tepat metode atau rute administrasi. Kategori 3A, penggunaan antibiotik jangka panjang. Kategori 3B, penggunaan antibiotik terlalu singkat. Kategori 4A, masih banyak antibiotik lainnya yang efisien. Kategori 4B, antibiotik lain tidak ada beracun atau lebih aman. Kategori 4C, ada antibiotik yang lebih murah. Kategori 4D, masih banyak antibiotik lain yang spesifik. Kategori 5, penggunaan antibiotik tanpa indikasi. Dan kategori terakhir, kategori 6, informasi pasien tidak lengkap dan tidak dapat dievaluasi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Kadek Putri Sintia Utami dengan NIM akhir 206. Jadi penggunaan antibiotik yang rasional memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tepat indikasi. Ketepatan indikasi adalah obat yang diberikan pada penderita memiliki indikasi yang tepat sehingga tercapai tujuan akhir terapi. Karena setiap obat memiliki spektrum terapi yang berbeda. Lalu ada tepat diagnosis. Diagnosis dapat ditegakkan melalui pemeriksaan klinis, laboratorium, serta pemeriksaan penunjang lainnya. Selanjutnya tepat pasien, dengan mempertimbangkan faktor risiko, penyakit lain yang mendasari, penyakit penyerta, serta kelompok khusus seperti ibu hamil, anak-anak, dan pada usia lanjut. Lalu tepat jenis antibiotik. Ini berdasarkan kemampuan antibiotik mencapai tempat infeksi, keamanan, dampak risiko, serta hasil pemeriksaan mikrobiologi. Lalu ada tepat dosis. Merupakan pemberian dosis obat yang tepat kepada pasien sehingga efek terapi yang diinginkan dapat tercapai. Lalu tepat rute pemberian yang diberikan sesuai dengan diagnosis, kondisi pasien, serta sifat dari obat. Lalu tepat durasi dan interval waktu, yang ditentukan oleh kemampuan mengatasi infeksi sesuai dengan diagnosis, serta lamanya pajan dan mikroba terhadap antibiotik di atas kadar MIC. Lalu tepat upaya tidak lanjut, seperti yang ditinjau ulang atau penambahan obat pada pasien yang tidak sembuh atau mengalami efek samping. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Jen Priscilliumasa dengan 3 digit NIM terakhir 203. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai definisi infeksi saluran pernafasan. Infeksi saluran pernafasan adalah infeksi pada bagian tubuh yang terlibat dalam proses pernafasan seperti sinus, tenggorokan, saluran udara, atau paru-paru. Infeksi saluran pernafasan akut atau yang biasa dikenal dengan ISPA adalah infeksi akut yang menyerang organ saluran pernafasan atas dan bawah. ISPA disebabkan oleh virus, jamur, bakteri, dan ISPA dapat menyerang tubuh saat daya tahan tubuh lemah. Infeksi saluran pernafasan dapat ditularkan melalui percikan batuk atau bersin penderita yang menyebar dan terhirup oleh orang lain. Gejala infeksi saluran pernafasan dapat berupa batuk, pilek, bersin, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri otot, sesak nafas, demam, dan lesu. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Priti Karolimbana dengan 3 digit NIM terakhir 200. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis infeksi saluran pernapasan. Berdasarkan lokasinya, ada 2 jenis infeksi saluran pernapasan, yaitu yang pertama, infeksi saluran pernapasan atas, mengutip klinik Cleveland. Infeksi saluran pernapasan atas biasanya adalah flu, epiglottis, radang tenggorokan, faringitis, atau sakit tenggorokan. Dan yang kedua, infeksi saluran pernapasan bagian bawah, seperti dikutip dari Very Well Health, antara lain pneumonia, bronkitis atau pembengkakan saluran napas pada paru-paru, dan bronkiolitis atau pembengkakan saluran napas pada anak-anak. Berdasarkan tingkat keparahannya, penyakit ISPA dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA ringan. Gejala umum ISPA ringan biasanya flu ringan, batuk kering tanpa lendir, pusing, yang dapat ditangani di rumah dengan pengobatan cepat dan istirahat teratur. Dan yang kedua, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA berat. Infeksi ini lebih sering daripada ISPA ringan dan gejalanya seperti demam tinggi, menggigil, sesak napas. Sekian dari saya, akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Desa Bunda Permasi Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 195. Saya akan melanjutkan dari infeksi saluran pernafasan, yang yaitu ada pernafasan atas maupun pernafasan bawah. Infeksi saluran pernafasan atas yaitu ada otitis media akut yang disebabkan oleh tersumbatnya saluran tubuh isosius oleh karena rinitis dan juga disebabkan karena alergi. Selanjutnya ada sinusitis. Bakteri paling umum yang menyebabkan sinusitis adalah Streptococcus, Haemophilus, Influenzae, dan Marcellus catarrhalis.
Yang ketiga ada faringitis akut. 70% faringitis akut disebabkan oleh virus pada anak usia muda karena faringitis merupakan infeksi yang terjadi di Streptococcus, di mana infeksi pada Streptococcus jarang terjadi pada anak usia di bawah 5 tahun dan lebih sering terjadi pada anak usia di atas 5 tahun. Selanjutnya ada laringitis, adalah penyakit yang umum terjadi pada anak-anak dan juga remaja. Selanjutnya ada nasofaringitis yang disebabkan oleh beberapa virus, namun pada umumnya disebabkan oleh virus influenza atau parainflu, adenovirus, dan juga rhinoviruses. Selanjutnya ada tonsilitis yang umumnya dikenal dengan radang amandel yang merupakan peradangan pada tonsil palatina atau amandel yang sering disebabkan oleh bakteri ataupun virus. Selanjutnya untuk infeksi saluran pernafasan bawah, yang pertama ada bronkitis. Pada umumnya bronkitis disebabkan karena polusi udara, merokok, dan infeksi bakteri dari Staphylococcus pertussis, tuberkulosis, dan juga mikroplasma. Selanjutnya ada pneumonia, adalah infeksi akut yang mempengaruhi jaringan paru-paru atau alveoli. Dan terakhir ada bronkiolitis. Penyebab utama dari bronkiolitis adalah infeksi virus, yaitu respiratory syncytial virus atau RSV. Mungkin sekian dari saya lanjutkan kepada teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Kak Aditya Permana dengan NIM 22025111197. Di sini saya akan membahas mengenai penggunaan antibiotik secara rasional pada pasien infeksi saluran pernafasan. Jadi, pemilihan antibiotik merupakan terapi yang dapat diperoleh untuk pasien yang mengalami infeksi saluran pernafasan. Penggunaan antibiotik secara tidak rasional menjadi masalah penting yang menimbulkan dampak cukup besar dalam penurunan mutu pelayanan kesehatan dan peningkatan anggaran pemerintahan yang dialokasikan untuk obat-obatan. Sehingga penggunaan antibiotik harus diberikan secara rasional. Penggunaan antibiotik yang rasional dapat mencegah munculnya resistensi dan dapat mengurangi beban biaya perawatan pasien, mempersingkat lama perawatan pasien, serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit maupun puskesmas. Sekian dari saya lanjutkan kepada rekan saya. Baik semuanya, perkenalkan nama saya Madesa Polekunta dengan NIM 22025111199. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai penggunaan antibiotik secara rasional pada pasien infeksi saluran pernafasan. Jadi, penggunaan antibiotik secara rasional dalam terapinya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu terapi empiris dan terapi definitif. Pada terapi empiris, pemberian antibiotik memiliki fungsi sebagai eradikasi atau untuk menghambat pertumbuhan dari bakteri yang menyebabkan infeksi sebelum diketahui hasil mikrobiologi. Pada terapi definitif, pemberian antibiotik berfungsi sebagai penghambat pertumbuhan bakteri yang menyebabkan infeksi berdasarkan hasil pemeriksaan mikrobiologi serta berfungsi sebagai eradikasi. Pemberian antibiotik untuk infeksi saluran nafas biasanya berasal dari golongan makrolida, penisilin, dan cefalosporin. Pemberian antibiotik ini juga didasarkan atas beberapa pertimbangan, yaitu pemeriksaan fisik, diagnosis, gejala klinis, dan hasil dari pemeriksaan penunjang lainnya. Pola pengobatan, khususnya antibiotik, berperan dalam mengontrol rasionalitas penggunaan antibiotik. Penggunaan antibiotik secara tak rasional dapat menyebabkan tidak tercapainya dosis terapi, pemborosan biaya, peningkatan efek samping, toksisitas antibiotik, serta resistensi bakteri terhadap antibiotik yang akan sangat berbahaya apabila sudah berkembang di lingkungan masyarakat. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil yaitu antibiotik merupakan zat kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang dapat menghambat pertumbuhan atau membunuh mikroorganisme lainnya. Merupakan obat yang paling umum digunakan untuk infeksi bakteri. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat berdampak besar pada munculnya resistensi, yaitu terhambatnya kemampuan antibiotik untuk mencapai tempat kerjanya. Penggunaan antibiotik harus secara hati-hati dan harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain berdasarkan diagnosis yang sesuai indikasi penggunaan obat, tepat dalam pemilihan obat, dosis obat, pemilihan cara pemberian obat, penentuan interval waktu dan lama pemberian obat, penilaian individu terhadap kondisi pasien, dan pengetahuan tentang risiko efek samping obat. Infeksi saluran pernapasan adalah infeksi pada bagian tubuh yang terlibat pada proses pernapasan dan umumnya dapat membaik tanpa pengobatan. Terdapat dua jenis infeksi saluran pernapasan berdasarkan tingkat keparahannya, yaitu ringan dan berat, kemudian berdasarkan lokasinya, yaitu atas dan bawah. Pemberian antibiotik merupakan terapi yang dapat diperoleh untuk pasien yang mengalami infeksi saluran pernapasan, tetapi harus diberikan secara rasional. Penggunaan antibiotik secara rasional memiliki arti sebagai pemberian antibiotik di mana pemberi obat dan dosis yang diberikan harus tepat atau sesuai indikasi. Penggunaan antibiotik secara tak rasional dapat menyebabkan tidak tercapainya dosis terapi, pemborosan biaya, peningkatan efek samping, dan resistensi terhadap antibiotik.